Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husein Lawing, NPM 2023030447. Dosen pembimbing yaitu Bapak Danang Prasetyo di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai perilaku etika. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum mengerti nih, apa sih yang dimaksud dengan perilaku etika? Nah, etika itu sendiri adalah suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan moral yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu, atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Nah, etika itu pun terbagi menjadi dua nih. Yang pertama adalah etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif adalah etika yang menyoroti secara rasional dan kritis tentang apa yang diharapkan manusia mengenai sesuatu yang bernilai. Yang kedua adalah etika normatif, yaitu etika ini berisi mengenai norma-norma yang menuntun tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke, tadi sudah dibahas mengenai pengertian deskriptif dan jenis-jenisnya. Sekarang kita akan membahas mengenai contoh kasus perilaku etika, dari kasus yang buruk yang menimbulkan hal negatif hingga kasus yang positif. Dan ini merupakan contoh perilaku etika yang tidak baik. Nah, bagaimana sih kronologi peristiwa ini bisa terjadi? Peristiwa ini terjadi karena adanya pertikaian di antara para pelajar, yaitu antara SMK Permata Bangsa dengan SMK Gema Karya yang terjadi di Jalan Cikunir, Jati Asih di Kota Bekasi pada waktu Rabu sekitar jam 19.30. Nah, sebelum peristiwa itu terjadi, kedua belah pihak sempat melakukan kontak untuk bertemu di lokasi tersebut. Nah, terjadinya tawuran antara dua kelompok tersebut pun mengakibatkan seorang pelajar tewas di dalam peristiwa itu, yang berinisial MBJ, seorang pelajar yang berasal dari SMK Gema Karya Bahana. Dia ditabrak oleh para pelaku dan bahkan sempat dibacok di bagian punggung menggunakan celurit. Usai peristiwa tersebut, para pihak berwajib pun langsung turun ke tempat itu untuk melakukan penyelidikan, dan hasilnya polisi berhasil mendapat 8 pelaku di 2 lokasi berbeda dan menyita barang yang digunakan untuk melakukan kekerasan. Dan berdasarkan dari hasil sidang, para pihak berwajib pun menetapkan para tersangka dengan pasal 170 KUHP dengan hukuman 12 tahun penjara kepada para pelaku. Dampak dari tawuran ini pun sudah pasti sangat negatif, yang dimana tawuran ini merugikan diri sendiri. Berdasarkan yang kita tahu, tawuran hanya membuat kita menjadi semakin rusak dan bahkan menyebabkan kematian bagi para orang yang melakukannya. Dan tidak hanya mencoreng nama baik sendiri, tawuran juga dapat mencoreng nama baik sekolah, keluarga, agama, dan yang lainnya. Dan ini merupakan contoh perilaku etika yang baik. Jadi ini merupakan contoh perilaku etika yang berbentuk bantuan sosial. Bantuan sosial ini berasal dari MNC Group yang diwakili oleh Bapak Hari Tanu Sudipjo, yang dimana dia memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu, di mana bantuan itu berupa paket sembako, masker kain, serta operasi katarak, hernia, dan bibir sumbing gratis bagi para masyarakat yang membutuhkan. Dan bantuan ini pun dia salurkan lewat Kementerian Sosial agar bantuan ini dapat diterima dengan cepat. Dan dia memberikan bantuan ini pun bukan tanpa alasan, yaitu ini merupakan bentuk rasa ucap syukurnya dari ulang tahun MNC Group yang ke-31.
Nah, dengan itu dia pun memberikan bantuan kepada orang dalam rangka ulang tahun di MNC Group ini. Apa sih dampak dari pemberian bantuan sosial ini? Yang sudah pasti ini berdampak positif, mau itu dari yang memberi ataupun dari yang menerima. Kepada yang menerima, yang pastinya mereka dimudahkan dengan bantuan yang telah diberikan. Dan bagi yang memberi pun, dia akan merasakan rasa berharga yang begitu amat senang ketika dia memberi dan membantu banyak orang. Baik, sekian dari informasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.